Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian dunia ahli sufi. Sekarang masuk ke yang minggu ke-26 dengan tajuk yaitu rahasia akbar yang ke-6, yaitu yang dipilih, yaitu the chosen, ya. Seperti apa ya, apa yang dimaksud dengan yang dipilih ini nanti kita akan coba uraikan, dan nanti di akhirnya kita akan latihkan sedikit bagaimana untuk mendapatkan enlightenment seperti yang disampaikan oleh guru kita minggu yang lalu. Sebelumnya mari kita masuk dulu kepada bagian yang tercover. Apa yang maksud dengan tercover itu? Yaitu orang yang tidak sadar bahwa dia tidak wujud, kemudian dia mengaku aku wujud, kemudian aku berkuasa, aku bijak pandai. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang yang tercover. Itu dia akan mengatakan akunya adalah wujud, kemudian dalam kewujudan itu dia mempunyai kepemilikan, apakah itu kekuasaan, apakah bijak, apakah pandai, ya, semuanya dia merasa bahwa dia mempunyai segala hal yang telah disebutkan itu, ya. Maka di antara pergaulan sehari-hari mereka akan selalu berkata bahwa aku wujud, ya, dan aku berkuasa, aku bijaksana. Nah, itulah yang mereka selalu war-warkan saat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah yang kita gambarkan di sini, bagaimana 5 orang yang berada dalam keadaan yang seperti tersebut, ya. Dan akibatnya tentu saja akan memberikan berbagai pertentangan antara aku yang ada, ya, dari 1, dari 2, dan kemudian akan muncul berbagai atau sangat banyak aku yang akan saling bertentangan satu sama lainnya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan orang yang tercover. Tercover dari apa? Dari pemahaman bahwa sebenarnya yang wujud itu siapa. Nah, ini yang tercover mereka, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada agenda, yaitu bagaimana yang dipilih, apa yang dimaksud dengan yang dipilih itu. Kemudian bagaimana proses penggodokan, ya. Penggodokan itu kalau kita bikin kue digodok-godok, ya, sehingga jadi kuehnya gitu. Kemudian dalam penggodokan itu ada berbagai hal nanti akan kita lihat. Bagaimana diberi ilmu, ya, dengan kualitas yang ilmu yakin, diberi pandangan yang yakin, kemudian dinaikkan tarafnya, kemudian orang itu dikejutkan dari tidur yang tadinya tidur sangat lelap, yang lupa segala hal, ya. Kemudian bagaimana orang yang mendapatkan pencerahan, ya. Nah, itu yang nanti akan kita lihat di situ. Kemudian bagaimana proses yang efek-efek yang muncul, ya. Efek yang muncul itu ada berbagai hal nanti, ya. Nanti juga akan kita bahas satu persatu. Ini ada linknya yang terputus, sebentar. Ya, ini, ya, bagaimana keadaan yang muncul, yaitu hati menjadi bersih, ya, hati terjaga, keadaan asal, kemudian air mata yang bercucuran, kemudian mendapatkan undangan dari ilahi untuk memasuki alam sakinah, kemudian membina amal dan ibadah, hati bercahaya. Nanti apa yang dimaksud dengan itu semua, insya Allah akan kita bahas satu persatu. Nanti muncul bagaimana orang yang sudah mendapatkan itu biasanya
akan asik dengan dunia itu sendiri, seperti asiknya Khidir ya, asiknya Uwais Al-Qarnain dan sebagainya, nanti sampai diberikan tugasan ya. Nanti setelah itu baru kita masuk pada bagian akhir yang bagaimana kita masuk kepada pelatihannya. Nah, mari kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu yang dipilih ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ini kenapa ya kontrol ya. Musa bertanya kepada Allah, siapakah wahai Tuhanku, siapakah ahli surga yang paling tinggi kedudukannya? Nah, ini pertanyaan Nabi Musa, dan Allah menjawabnya, mereka adalah orang-orang yang aku pilih. Jangankan hanya dipilih, tetapi juga aku tanamkan kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku tutupkan itu sehingga mata tidak bisa melihat, ya, telinga tidak bisa mendengar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Nah, ini adalah bagaimana orang-orang yang dipilih oleh Allah tersebut. Ya. Orang-orang yang dipilih inilah yang berhak untuk memakai kalimat takwa. Nah, ini yang disebutkan yang dipilih, yaitu. Kemudian di kehidupan akhirat, di kampung akhirat, Nabi Muhammad diminta membuka buku ya untuk membaca siapa-siapa orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang utusan-utusan yang tercatat di dalam buku ya. Maka dipanggillah oleh Rasulullah, yaitu semua malaikat, nabi-nabi dan rasul-rasul, kemudian orang-orang yang dipilih, orang pilihan. Nah, masing-masing itu di dahi masing-masing itu tertulislah tanda sebagai para utusan Allah. Nah, ini adalah orang-orang yang dipilih seperti itu. Ya. Nah, untuk manusia ya seluruhnya Allah telah menganugerahkan atau memberikan rahmat agar agar manusia bisa kembali mengenali Allah seperti semula dan menyembahnya, yaitu 124.000 nabi-nabi termasuk rasul-rasul telah dihantar kepada manusia sejak Nabi Adam dulu sampai dengan Rasulullah SAW. Nah, itulah yang menyelamatkan manusia dari tepi jurang neraka yang kalau tanpa adanya pengenalan atau bimbingan dari nabi-nabi tersebut, maka insya Allah atau kita tidak akan selamat dari neraka itu. Itu disampaikan seperti itu di dalam surah Ali Imran. Ya. Nah, sekarang nabi-nabi sudah tidak ada lagi. Terakhir adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah diteruskan oleh para sahabat beliau untuk meneruskan misi yang ditugaskan kepada nabi-nabi. Lalu setelah nabi-nabi, ya, kenapa ya? Nah, setelah nabi-nabi barulah muncul nanti Aribilah. Ya. Aribilah inilah yang yang melanjutkan risalah yang dia bawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, hendaklah kamu segera mencari cahaya bicara Aribilah ini sebelum kewafatannya. Kenapa? Kita lihat bahwa Aribilah ini akan merekonstruksi ajaran tasawuf, ya, rekonstruksi, jadi melakukan rekonstruksi atau perbaikan ulang terhadap ajaran tasawuf yang kenapa? Kita lihat yang pertama adalah tasawuf jalan nabi-nabi itu sudah terkotori oleh pahaman yang kita sebut dengan wahdatul wujud, panteisme dan sebagainya, atau juga Nur Muhammad, di mana kita sudah melihat di kajian sebelumnya bahwa dengan wahdatul wujud dan Nur Muhammad ini akan banyak terjadi tidak penghormatan kita kepada Allah, dan kita fokus kepada bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi fokus kepada diri kita ataupun kepada wali-wali ataupun kepada keramat-keramat yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyiapkan peta, ya, peta atau gambaran, ya, bagaimana akan terjadi pertumbuhan kerohanian kita kalau mengikuti tasawuf jalan nabi-nabi dan rasul-rasul ini. Ya, karena ya pertumbuhan kerohanian ini sudah banyak terkontaminasi dengan berbagai pahaman khayali atau khayal atau suatu
satu angan-angan saja yang tidak mau tidak mau itu menyulitkan umat, menyulitkan sekali ya, sehingga umat akhirnya merasa lelah dalam pencariannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang terjadi. Nah inilah yang direkonstruksi oleh Pak Arif Billah. Lalu apa yang terjadi ya? Nah ini adalah yang dipilih ya. Tadinya tidak menyangka beliau tentang ilmu ini, tetapi beliau dipilih. Nah, ini adalah yang disebut dengan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Apa yang beliau ajarkan ya? Yang beliau ajarkan adalah membawa kepada pemahaman kita dan mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang sudah tidak buta lagi, orang yang sudah tidak tercover lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang terjadi ya, sehingga dengan yang diajarkan oleh beliau kita bisa memahami ya siapa yang menggerakkan ya, siapa yang punca segala permasalahan itu dari mana. Itu di sini siapa ini ya. Kemudian bagaimana dengan ciptaan ya, dan apa yang menghubungkan antara punca segala permasalahan itu dengan ciptaannya. Jadi pencipta dengan ciptaan itu bagaimana ya apa yang menghubungkannya, tali apa yang menghubungkannya. Nah, kemudian soalannya yang sangat janggal ini dari dulu sampai sebelum adanya ilmu ini sangat susah untuk diterangkan. Itu bagaimana hubungan antara pencipta dengan ciptaan. Ya, apakah pencipta atau ciptaan itu wujud yang berasingan atau terpisah? Kalau benar terpisah, ia akan meruntuhkan tauhid karena ada sesuatu yang wujud selain Allah. Kalau tidak terpisah, di mana kekeliruan paham wahdatul wujud dan bermuhammad? Nah, ini adalah kajian yang seakan-akan tidak ada ujung pangkalnya dan tidak akan terjawab. Ya, tetapi alhamdulillah dengan adanya ilmu ini yang diajarkan oleh guru kita Ustadz Husain kepada kita, maka semua terjawab dengan sangat meyakinkan kita bahwa semuanya adalah berasal dari yang maha halus saja. Ya, semuanya adalah yang berhubungan dengan yang maha halus. Maha haluslah yang menggerakkan semua ya. Dan ternyata memang ciptaan ini adalah yang tidak wujud. Tidak wujud. Kenapa tidak wujud? Karena memang kewujudan yang nyata itu adalah yang maha halus. Nah, ini nanti kita lihat dengan bagaimana kita meyakini yang maha halus itu. Dan ada tali yang menghubungkan yang maha halus dengan setiap ciptaannya itu. Nanti kita lihat tali-talinya itu apa saja. Ya, maka kita lihat bahwa semua yang diceritakan adalah yang maha halus saja. Seperti kita bercerita tentang ekor gajah saja, bukan gajah secara keseluruhan. Nah, ini adalah bagaimana kita diajarkan bahwa sebenarnya kita tidak wujud. Kalau tidak wujud, maka aku tidak berkuasa, aku tidak bijaksana, aku tidak pandai dan sebagainya. Nah, ini adalah konsekuensi logis daripada ketidakwujudan kita. Nah, kemudian inilah yang dikatakan oleh Al-Ghazali dulu bahwa orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya niscaya sudah pasti ia mengenal bahwa ia tidak mempunyai kewujudan bagi dirinya, sehingga tidak mempunyai kepemilikan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai bijak pandai. Ya, ini yang muncul nanti. Nah, itu adalah bagaimana orang yang dipilih tersebut memberikan kita pertama guidance, ya, guidance untuk bagaimana kita kembali memahami ilmu tasawuf sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, 124.000 nabi-nabi dan rasul-rasul dan juga para sahabat beliau. Ya, nah kemudian bagaimana beliau juga memberikan guidance kepada kita kira-kira ya, sehingga kita bagaimana perkembangan kerohanian kita nantinya. Ya, walaupun saat ini ada yang kita belum mendapatkannya, tetapi dengan guidance tersebut pada suatu saat kita sampai kepada keadaan tersebut, kita sudah tidak bingung lagi menghadapinya. Ya, kalau sekarang tanpa ilmu ini kita masih akan melihat orang akan
meraba-raba ya untuk mencari sesuatu ya, ini apa, ini kenapa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana proses penggodokannya ya. Nah, proses penggodokannya itu ada, pertama diberi ilmu yakin ya. Nah, semua urutan ini ya, semua ilmu yakin, ainul yakin, dinaikkan taraf, dikejutkan dari tidur yang lelap, kegaran yang atau yang tercerahkan, ini adalah bagaimana ilmu yang didapatkan oleh guru kita, beliau turunkan ya. Beliau mendapatkan keadaannya terlebih dahulu dengan ilmu laduni yang diberikan kepada beliau, lalu beliau apa? Lalu beliau turunkan ke bawah ya. Nah, kita yang mengikuti beliau adalah bagaimana supaya kita naik dari bawah ke atas. Nah, itu bedanya di situ. Tentu saja keadaan kita akan sangat berbeda dengan yang dialami oleh guru kita Ustadz Husain bin Abdul Latif. Akan berbeda karena beliau mulai dari atas kemudian turun ke bawah selangkah, kemudian sedangkan kita dari bawah mencoba naik ke atas, sehingga tentu saja kita akan mengalami hal-hal yang kadang-kadang menyulitkan kita, tapi tidak ada masalah karena kita sudah dibekali dengan tangga-tangga bagaimana sebenarnya perjalanan kerohanian itu, bagaimana perkembangan kerohanian itu. Yang pertama adalah diberi ilmu yakin. Ya. Ilmu yakin di sini adalah seakan-akan adalah kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka diberikan kepahaman tentang soal agama. Nah, ini yang perlu kita ketahui, sehingga tidak lagi kita mencari-cari tentang sesuatu hakikat, kemudian ma'rifat, tidak lagi kita mencari-cari, tetapi kita sudah diberikan kepahaman tentang itu, diajarkan oleh beliau. Maka dikatakan bahwa andai kata kamu mengenali Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hal ini ma'rifatullah, dengan sebenar-benar pengenalan, niscaya kamu akan diajarkannya suatu ilmu yang tiada lagi sesudah itu sifat kejahilan. Nah, ini yang kita rasakan semua. Awalnya kita tidak mengetahui apa-apa, pada suatu saat dengan dibukanya ilmu ini kepada kita semua, seakan-akan semua ilmu, semua pemahaman yang selama ini kita ragukan, yang kita tidak dapat kita ketahui kebenarannya, maka tiba-tiba kita mengetahui dengan keyakinan yang sangat mencengangkan kita. Ya, nah disinilah baru bisa kita yakin dengan ayat ini bahwa sebenar-benar orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu, yaitu ilmu yakin. Ini yang kita dapatkan. Kemudian disinilah hadis Nabi yang mengatakan bahwa iblis, ya syaitan-syaitan itu lebih takut, ya lebih susah menghadapi satu orang faqih atau orang yang berilmu dibandingkan dengan 1000 orang yang tekun beribadah atau abid. Ya, di sini syaitan sendiri mengatakan seperti itu. Dia sangat kesulitan menghadapi satu orang yang berilmu seperti halnya Umar bin Khattab. Ya, kalau syaitan melihat Umar bin Khattab, maka syaitan itu akan balik arah, ya, balik arah. Karena Umar bin Khattab memang orang yang berilmu. Ya, maka pahamlah kita tentang surat ayat Az-Zumar ini, bahwa adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Pasti tidak sama, ya. Nah, ilmunya apa? Inilah ilmu yakin yang diajarkan kepada kita. Pada awalnya, pada permulaan hanya ada Allah saja yang ada dan tiada apapun bersamanya. Ini adalah kuncinya. Kemudian dia ada yang mahalus. Mahalus itu bertajali yang mahalus, kemudian penzahiran zat, kemudian zat itulah yang disebut dengan wajibul wujud. Kemudian ada Lauhul Mahfuz, rencana agung Allah, dan rencana itulah yang merubah, yang menzahirkan wajibul wujud menjadi mungkinul wujud. Jadi dari yang mahalus itu terzahir menjadi sebuah ceruk yang tidak bisa ditembus, yaitu di dalamnya ada zat yang bercahaya dan di dalamnya ada rencana Allah, agung Allah yang maha besar, ya. Kemudian apa yang terjadi?
Lauhul Mahfuz itu kemudian terzahir menjadi alam semesta ini, termasuk sampai ke Arash dan tirai nur. Nah, ini adalah terjadi di dalam ini semua, di dalam yang maha halus itu. Nah, kalau kita lihat semua, kita hapuskan ini semua, ya, maka semuanya ada di dalam yang maha halus. Semuanya ada di dalam yang maha halus itu. Nah, di situ. Semua tadi sampai ke Arash, sampai ke langit pertama sampai ke 7 dan sebagainya itu, semuanya itu ada di dalam yang maha halus ini. Jadi yang di luar, Allah yang maha besar akan terpelihara kesuciannya, kehormatannya, kemudian juga keagungnya terpelihara di situ. Nah, ini adalah ilmu yakin terhadap ciptaan. Lalu ilmu yakin terhadap manusia itu sendiri. Ini juga sangat membantu kita, ya, sehingga kita tidak lagi mencari-cari siapa diri kita ini, ya, seperti apa diri kita ini, siapa yang berkuasa dan sebagainya. Maka di sini kita diberikan pengertian yang sangat-sangat sederhana dan fundamental sekali, yaitu bahwa di sini adalah badan kita, kemudian di dalam badan itu ada nyawa atau kehidupan. Badan dengan nyawa itu selalu bersatu. Kemudian apa lagi? Ada ruh, ya, ada soul, ya. Kemudian ada mind, penglihatan dan pendengaran. Nah, inilah yang disebut dengan hati yang 3 serangkai itu. Nah, ini adalah tidak perlu lagi kita mencari siapa saya sebenarnya, nggak perlu lagi kita ribut dengan apa-apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Kita tidak perlu mencari di dalam tubuh kita titik-titik lataif dan sebagainya, nggak ada di sini. Di sini adalah sesuatu yang sarung saja sebenarnya. Nah, inilah yang sebenarnya, yaitu jiwa kita yang terdiri dari ruh dan pikiran atau hati, ya. Nah, ini. Nah, inilah yang disebut juga dengan tali Allah itu ini, ya. Tali Allah kepada manusia itu ada, yaitu tentang nyawa, tentang body atau tubuh, kemudian roh, kemudian penglihatan, pendengaran, dan mind. Ini adalah tali-talinya. Apa yang maksud dengan tali itu? Mari kita lihat, talinya adalah tali Allah kepada badan kita adalah skrip. Itu adalah jalan cerita yang akan dijalani oleh tubuh ini dari mulai dilahirkan sampai nanti meninggal dunia. Lalu apa? Life atau kehidupan. Nah, talinya apa? Itu gerak. Ya, maka di dalam tubuh kita penuh dengan gerakan-gerakan atom-atom, ya, gerakan enzim-enzim, gerakan hormon-hormon yang bergerak tanpa kita perintahkan, tapi dia patuh kepada perintah Allah, yaitu kehidupan sendiri yang pusatnya adalah di jantung. Nanti akan kita lihat, ya. Kemudian apa? Roh itu adalah yang menalikan antara yang maha halus dengan kita, yaitu tentang dengan rasa dan tenaga atau kekuatan untuk melakukan aktivitas. Lalu apa? Ihsan, ya. Ini adalah yang menalikan kita dengan yang maha halus, itu adalah pandangan kita atau pendengaran kita, ya. Itulah ihsan. Dan kemudian ingatan kita kepada Allah, inilah talinya antara mind kita dengan yang maha halus, ya. Itu adalah minda kita, yaitu ingat kepada Allah, ingat kepada Dia, ya. Nah, ini adalah tali-tali yang akan menghubungkan antara ciptaan dengan pencipta dengan ciptaannya, ya. Nah, ini. Lalu kita lihat bagian-bagian tadi di dalam tubuh manusia adalah seperti ini. Ini adalah badan, kemudian life itu pusatnya adalah di dada juga, di jantung, ya. Kemudian dia akan berada di seluruh tubuh kita, dia akan berada di situ, ya, memenuhi seluruh sel-sel dan atom-atom, ya, ion-ion yang ada di dalam tubuh kita, ya, dan akan selalu berada selama hayat masih di kandung badan. Kemudian ada ruh, ya, ruh itu pusatnya juga di dalam dada. Kalau dia sebenarnya ruh itu kecil, ya, kemudian saat kita jaga, terbangun, maka ruh itu akan memenuhi seluruh jasad kita, sehingga jasad kita bisa bergerak, bisa beraktivitas, ya. Misalnya kita bisa berbicara, kita bisa mengedipkan mata, kita bisa menggerakkan tangan seperti ini. Kalau dia mengecil di dalam dada kita, maka dia juga, tubuh kita tidak bisa digerakkan. Lalu apa? Lalu adalah mind atau minda ataupun hati di situ. Nah, inilah yang
yang selalu membingungkan orang. Apa pikiran itu apa ya? Ada anak-anak mengatakan gini, saya sebenarnya tidak mau berbuat jahat, tapi pikiranku mengajakku berbuat jahat. Gitu. Seperti itu biasanya ada sebuah video anak-anak seperti itu. Seakan-akan pikiran ini bukan hal yang menguasai, tetapi yang mempengaruhi. Nah, disinilah kita baru bisa lihat bahwa mind itulah yang mengaku aku wujud, aku mempunyai sesuatu, aku pintar dan sebagainya. Mind inilah yang mengaku-ngaku sebenarnya, ya. Nah, di situ dia. Jadi tidak ada yang mengatakan ada aku, ada pikiranku, nggak ada, ya. Ya, pikiranku itu ya yang mengatakan aku itu adalah pikiran tadi itu atau minda atau hati. Jadi inilah yang ada sehingga nanti tali Allah itu berhubungan dengan ini semua. Nah, inilah yang nanti seakan-akan ya kita itu sebenarnya adalah puppet saja sebenarnya, yaitu body ini adalah puppetnya, kemudian yang lain-lain itu adalah tali-tali yang menggerakkan kita. Aktivitas kita itu dipegang oleh tali-tali tersebut. Nah, malah kita lihat ini adalah maha halus. Ya, halus tentu saja di istilahnya ada zat ya, ada mind, ada soul, ada body atau hidup ya. Kemudian di sini ada spirit atau jiwa. Ini adalah kostum kita atau badan kita. Kemudian dia membentuk Spider-Man pokoknya gitu ya, satu peran-peran saja sesuai dengan kostum kita. Lalu kalau peran ini sudah selesai, maka bajunya masuk kepada tong sampah, kemudian jiwanya kembali ke alam barzah. Nah, inilah yang diberikan kepada kita pengetahuan yang yakin, ya, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi kita. Maka disitulah kita baru bisa mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita, baru kita sadar bahwa kita tidak wujud. Nah, maka pendek kata, seakan-akan kita itu memfanakan diri kita dan mewujudkan wajah Allah. Itulah yang disebut dengan abdal atau menukarkan. Aku nggak wujud. Yang wujud adalah wajah yang maha halus. Nah, ini yang disebut seperti orang yang sudah paham. Maka segala yang lain dari Allah itu adalah ciptaan. Dan di tangan Allah lah penyebab segala pergerakan mereka semua. Baru kita bisa melihat tadi bagaimana peranan dari wayang-wayang atau boneka tadi. Bahwa sebenarnya tubuh kita itu adalah boneka-boneka yang digerakkan oleh yang maha halus. Nah itu ya. Kemudian pendeknya dia itu adalah perkakas semata-mata bagi Allah yang maha besar. Maka karena perkakas maka kita itu adalah berada dalam takdir, kada dan qadar Allah. Lautan takdir itulah yang akan mengombang-ombangkan kita menjalankan peranan kita. Ya, itu yang disebut dengan mengenal ketidakwujudan tadi. Maka ya lakuan Allah pun terzahir pada kita ya. Dan kita terlihat hanya pasif pada badan, tenang dalam hati, luas dalam pikiran. Karena tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kita ini. Maka jiwa kita pun akan bertambah subur ya. Lalu disinilah baru kita paham untuk memahami bahwa kita senantiasa sabar menyesuaikan diri dengan Allah dan tenggelam dalam lautan lakuannya dan berpegang teguhlah kepadanya. Nah, ini adalah ayat yang meminta kita untuk menyesuaikan tindakan kita terhadap apa yang telah kita ketahui. Kemudian ainul yakin, ya itu adalah ilmu yakin. Bagaimana dengan ainul yakin? Kemudian kita seakan-akan selama ini tercover, ya kita lalai. Lalu disingkapkan tutup yang menutupi mata kita sehingga mata hati kita menjadi sangat tajam pada saat itu. Nah, apa tajamnya? Ini adalah kemanapun kita menghadap, disitulah ada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pandangan mata hati, ya. Karena kita yang adalah di dalam yang maha halus saja, maka kita pun hanya bisa melihat yang maha halus ini, ya. Kita tidak akan bisa melihat Allah secara keseluruhan karena Dia sangat besar, maha agung, maha gaib, ya. Walaupun di sini juga yang wajah yang maha halus itu juga tidak bisa dilihat dengan mata, ya. Itu yang disebut dengan yang mata sudah tajam, ya.
Lalu apa yang terjadi? Ya, kemudian barulah setelah mata kita menjadi tajam, kita dinaikkan taraf atau levelnya dinaikkan. Apa? Yaitu kita baru bisa menjalankan ibadah secara bersungguh-sungguh. Nah, ini yang tahapannya seperti itu, ya. Sehingga saat sholat pun kita selalu bisa berada dalam keadaan ihsan, ya. Inilah yang disebut dengan makam ihsan. Sudah mencapai makrifatullah, maka baru dapat beribadah dengan makam ihsan, yaitu seakan-akan kita melihat Allah di dalam sholat. Dan kalau tidak seperti itu, ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Nah, disinilah nanti kita akan melihat juga bagaimana kita sebenarnya sholat itu, ya, ada tali Allah yang bekerja kepada kita. Nah, ini nanti akan kita coba latihkan nanti bagaimana memahami tali Allah tersebut, ya. Nah, di sini ihsan seakan-akan kalau sudah begini, sudah berada dalam keadaan ihsan ini lama-lama nanti kita seakan-akan hanya bersifat roh saja, kehilangan sarungnya ini, sarung tubuh kita ini atau boneka ini lama-lama juga akan terasa hilang, sehingga akhirnya kita seakan-akan roh saja yang sedang menghadap kepada wajahnya. Nah, ini yang akan kita rasakan nantinya. Jadi kita hanya sebaris tipis kuasa, rasa, pandangan, kepahaman di dalam liputan wajah yang halus. Semuanya nanti akan kita rasakan bahwa ternyata kita diberi, ya, kehidupan diberi, ya, perasaan diberi, kuasa diberi, penglihatan diberi, semuanya diberi. Sehingga baru kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan skrip yang kita miliki masing-masing. Nah, itu dia. Lalu dinaikkan tarafnya, kemudian dikejutkan dari tidur yang lelap. Nah, ini seperti terbangun, ya. Selama ini kita seperti orang yang tertidur, tiba-tiba kita melihat bahwa maujud yang paling terang dan nyata ternyata adalah memang Allah, ya. Maujud yang paling nyata, yang dalam hal ini tentu saja kita hanya bisa melihat yang maha halus saja, dan itu menghendaki ma'rifatullah, ya. Jadi tidak perlu lagi melakukan perjalanan rohani yang menembus alam-alam, menembus 7 martabat alam, menembus 7 martabat nafsu, juga tidak perlu menembus lagi, ya. Dan kita dengan ilmu yakin, dengan kepahaman yang yakin ini, kita langsung bisa melihat, ya, dengan nafi dan isbat, wujud yang paling nyata dan paling terang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apabila Allah berkehendak dan memilih seseorang hambanya dan melebihkannya dari makhluknya, maka dia akan melengkapkannya dengan cahaya ma'rifatullah, ya. Maka akan dilihatnya orang itu dengan pandangan keutamaan dan rahmat. Artinya diberikan rahmat dia, diberikan keutamaan-keutamaan yang dengan itu mereka paham apa hal yang sebenarnya. Maka dibukakannya pintu-pintu hidayah, dimuliakannya dengan sifat-sifat kesadaran, dan dikejutkannya dari tidur lelap orang yang lalai. Nah, ini adalah keadaan seperti tersebut, ya, dikejutkan. Maka dengan kaget kita terbuka tutup yang menutupi, sehingga jelaslah kebenaran Allah pada semuanya, yang dalam ini adalah kebenaran yang maha halus, ya. Maka laksana memandang yang tidak diragukan lagi. Nah, sungguhnya kamu berada dalam keadaan yang lalai, lalu kami singkapkan daripadamu tutup matamu, maka penglihatanmu, mata hatimu pada hari itu amat tajam, ya. Nah, inilah maka orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka. Disinilah baru kita bisa berada dalam keadaan ihsan. Takut kepada Allah, takutlah kepada Allah. Bagaimana takut kepada Allah, ya? Sedangkan saya tidak melihatnya dengan mata hati saya, dengan keyakinan. Nah, ini adalah sangat menyuruh orang takut kepada Allah selama ini tidak mudah, ya. Nah, itulah kemudian tegasnya kita sedang duduk, sedang nyenyak dalam tidur bersama-sama orang yang tidur, dan sedang mabuk bersama orang yang mabuk. Maka terangkatlah kelalaian itu dengan suatu pukulan dan herdikan yang benar-benar mengejutkan kita, ya, sehingga
hati kita pun menyerupai hati orang-orang yang beriman atau hamba-hamba Allah. Maka disitulah dengan kesadaran yang sangat dalam, ya, bukan sebagai oh iya ya, bukan hanya seperti itu, kagetnya seperti itu, ya, maka tersadarlah kita akan kewujudan kebesaran keesaan Allah. Oh subhanallah, sampai terkaget seperti itu kita, ya. Biasanya orang yang seperti itu orang yang lupa dengan seseorang, kemudian dia bertemu, maka dia akan berteriak histeris, ya, saking dia senangnya, gitu, ya. Ini adalah seperti itu. Lalu jelaslah seketika itu kesemuanya sehingga berhasillah ma'rifat yang hakiki. Nah, ini yang terjadi dengan Putri Balkis. Beliau diundang ke dalam istana, maka saat sampai di istana beliau sing-singkan baju beliau sehingga kelihatan betisnya, karena beliau melihat lantai istana itu licin, seakan-akan seperti air. Lalu Sulaiman mengatakan itu bukan air tapi kaca. Disitulah baru kaget Ratu Balkisnya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Disitulah munculnya gegaran bagi Ratu Balkis, ya. Begitu juga tukang sihir Firaun, tatkala dia kalah dengan mukjizat Nabi Musa, maka saat itu mereka tidak ada kata lain, ya, tidak ada kata lain dari mereka kecuali mereka meniarap dan bersujud dan mengatakan kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah dikagetkan dengan keadaan yang sebenarnya, yang bukan hal yang khayalan lagi. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mencari-cari Allah, kepada bagaimana bintang beliau katakan itu adalah Tuhan, tapi dia terbenam, maka bulan adalah Tuhan, bukan juga karena dia tenggelam. Matahari juga beliau katakan pernah sebagai Tuhan, tapi matahari pun terbenam, maka beliau mengatakan ternyata saya tidak bisa bertuhankan kepada sesuatu yang yang tidak abadi, ya. Ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim dikagetkan, dikejutkan dengan kenyataan hal seperti itu, ya. Kemudian demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang yang yakin. Ya, maka kalau sudah seperti itu, maka orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah barulah gemetar hati mereka. Nah, ini kalau tidak hanya ilmu saja bagi kita yang ada. Bagaimana gementarnya? Gak terasa sedikit pun. Nah, ini yang terjadi, ya. Ini adalah bagaimana dikejutkan dari tidur yang lelap, ya. Kemudian bagaimana digegarkan atau enlightenment. Maka setelah itu barulah kita tidak henti-hentinya melihat bahwa ternyata yang wujud sebenarnya adalah wajahnya saja. Ya, yang lainnya itu ternyata adalah fana, ya. Kemudian semua di bumi ataupun yang di langit akan binasa, artinya tidak kekal. Yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini adalah akibatnya yang dicerahkan sehingga kita tidak bisa lagi lupa, tidak lupa lagi, ya, teringat terus atau terlihat terus dengan mata hati kita, ya. Kemudian kami akan memperlihatkan kepada mereka juga tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka. Ya, ini juga bagaimana nanti dalam melihat diri kita, melihat tanda-tanda yang ada di dalam alam semesta ini, semuanya akan membawa kita kepada pandangan yang ihsan atau yang mahalus tadi. Ya, maka Syekh Abdul Qadir Jalani juga mengatakan bahwa saat kamu bertanya kepada mereka, ya, ketika mereka ada di pasar, apa yang kamu lihat? Kami tak melihat apa-apa, ya. Jawabnya di situ. Kenapa? Dia melihat wajah yang mahalus. Dia tidak melihat matanya saja atau lahirnya saja, dia melihat kepada barang-barang dan benda-benda, tetapi mata hatinya selalu, ya, tajam menembus segala itu, ya, melihat yang mahalus atau wajah Allah yang mahalus. Nah, disitulah disebutkan
merekalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Katakanlah, nah disinilah baru kita bisa paham tentang ucapan-ucapan kita di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah baru kita paham makna dari keadaan tersebut. Ya. Kemudian apa yang terjadi bahwa kita juga bisa mengingati Allah senantiasa. Ya, karena orang yang sudah ingat kepada Allah itu adalah ibarat orang yang bekerja sambil memukul-mukul batu, tetapi sambil dia memukul batu itu masih bisa berbual-bual, ya, seakan-akan apa yang ada dia ingat itu tidak mempengaruhi, ya, atau apa yang dia kerjakan tidak mempengaruhi yang ada di dalam minda dia. Nah, itu, ya, maka dikatakan bahwa dia mengosongkan hatinya demi Allah. Dan dia melepaskan dosanya seperti halnya ketika dia masih dilahirkan oleh ibunya. Kemudian dia telah dianggap mengagungkan Allah. Seorang tidak dianggap mengagungkan Allah selama dia tidak mengosongkan hatinya. Kalau dia sudah mengosongkan hatinya, maka barulah dia dianggap sebagai orang yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kosongkan hatinya demi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, ya, ingat kepada Allah. Maka hati di sanalah Allah bersemayam di dalam hati kamu. Ya, hati itu hanya diisi oleh satu penghuni saja, yaitu ingatan kepada Allah. Nah, apabila kita telah dapat melepaskan hati atau minda kita ini dari apa saja selain Allah, artinya isinya hanya satu saja, ingatan kepada Allah, maka disitulah baru kita lepas dengan ikatan-ikatan yang menghambat kita untuk menuju kepada Allah. Yang selama ini yang menjadi kita alami. Ini minda kita ini diisi oleh hal yang lain sehingga dia tidak bisa mengingat Allah, tidak bisa berhubungan atau menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah disebut bagaimana kita menjadi penjaga pintu hati kita. Sekarang kita bisa menjaga pintu hati kita ini, bahwa apapun yang masuk ke dalam ingatan kita selain daripada ingatan Allah yang tiada rupa, tiada umpama, maka kita penggal, ya, dengan pedang tauhid kita yang tidak, bahwa Allah tidak serupa, tidak seumpama. Baru kita bisa melakukan itu. Kalau tidak, maka kita akan selalu terhalang untuk mengingat Allah itu. Nah, orang yang mengingat Allah itulah baru akan tentram. Tidak ada cara yang lain untuk mendapatkan ketentraman itu kecuali hanya dengan mengingat Allah. Maka disitulah kita melihat tadi ada tali, ya, tali yang menghubungkan yang halus dengan kita itu adalah tali ingatan tadi itu. Seakan-akan kita ingat Allah, Allah ingat kita. Seakan-akan kita yang ingat, tapi sebenarnya adalah Allah mengingatkan kita untuk ingat kepada Dia. Nah, ini yang sebenarnya yang terjadi. Maka disitulah baru kita bisa naik nanti bagaimana keadaan orang yang ingat Allah sejengkal, ya, bagaimana dia kalau sehasta, bagaimana kalau dia sedepah, bagaimana keadaan-keadaan itu kita bisa mendapatkan keadaannya masing-masing, bukan lagi sebagai sesuatu yang permainan kata-kata saja, ya. Nah, itulah yang disebut dengan zikrullah atau mengingat Allah. Maka senantiasalah mengingatinya, jangan kau lupakan dia. Jangan kau meninggalkan ingatan kepadanya kecuali ajal telah mendatangimu. Karena kalau ajal sudah mendatangi baru ingat Allah, itu tidak berguna. Ya. Nah, itu adalah gegaran yang terjadi. Ya. Kemudian bagaimana efek-efek yang muncul. Ya. Nah, efek yang muncul ini, ya. Nah, ini keadaan yang muncul, hati menjadi bersih, ya, hati menjadi bersih. Apa maksudnya? Hati kita yang tadi kotor diisi dengan berbagai permasalahan, kemudian menjadi bersih, bercahaya, ya. Ini adalah Allah memperbaharuimu dengan semangat dan gairah dan kekuatan yang sebenarnya yang sebelumnya tidak kamu miliki, sehingga kita menjadi tercengang dengan keadaan itu. Loh, kok saya bisa seperti itu, gitu, ya? Kok saya bisa bersemangat sekali? Kok saya bisa mempunyai tenaga yang seperti
tidak habis-habisnya untuk melakukan hal-hal tentang kebaikan. Contohnya tentang bagaimana ibadah-ibadah malam, puasa, dan sebagainya. Kemudian hatinya atau minda kita hanya ditempati oleh satu saja, yaitu Allah. Tidak ada selain Allah ada di sini. Ya, kita dibersihkan semuanya dari ingatan kepada selain Allah. Nah, maka seakan-akan kita buta kepada yang lain kecuali Allah. Mereka hanya tahu Allah saja. Maka kamu akan dikosongkan dari kehendak dan keinginan. Nah, seperti tadi ya. Kalau ini sudah kosong, maka kewujudan kita, kepemilikan kita, kemudian kecerdik pandaian kita, kekuasaan kita seakan-akan dibersihkan dari kita sehingga kita benar-benar tidak merasa tidak wujud, ya. Maka tidak ada yang tinggal dalam diri kita melainkan keesaan Allah, dan tidak ada yang tertinggal di luar zahir kita melainkan kepatuhan dan taat kepada Allah. Jadi di dalamnya kelihatan kosong, ya, di luarnya terlihat kepatuhan. Ini maksudnya di situ, ya. Nah, itu adalah hati menjadi bersih. Kemudian hati terjaga. Hati terjaga, ya, maksudnya adalah bagaimana lama-kelamaan, ya, hati yang tadinya kotor, yang tertidur, ya, lama-lama karena hati bersih, kita bisa pada suatu tahapan di mana kita mata itu tidur atau istirahat, ya, kita istirahatkan sehingga tubuh pun istirahat, ya, tetapi hati kita, ya, hati kita, minda kita ini selalu ingat kepada Allah. Jadi seperti dia terpisah, ya, ada minda, ada tubuh, terpisah dia. Minda ini selalu ingat kepada Allah, ya. Nah, keadaan inilah yang disebut juga dengan antara tidur dengan jaga. Nabi Muhammad senantiasa dalam keadaan seperti ini, ya. Nah, kalau sudah keadaan seperti itu, seakan-akan minda kita itu selalu diisi dengan satu cahaya yang selalu menyala di malam hari, yaitu cahaya ingatan kepada Allah, ya, seperti ibarat lilin yang menyala. Yang tadinya, ya, minda kita ini gelap, ya, isinya kekotoran semua, tetapi akhirnya dia bisa menjadi sesuatu yang bersih dan menyala, ya. Nah, maka di Gospel Barnabas pun mengatakan gini, bahwa berhati-hatilah dalam menjaga agar tubuh yang tidur tetapi jiwanya tidak tidur. Jagalah itu. Nah, artinya apa? Seperti yang dialami oleh Rasulullah ataupun orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dalam waktu yang lama, ya. Nah, kalaupun nanti tertidur, ya tidurnya ya tetap akan mengingat Allah jadinya, ya. Nah, jiwa yang tertidur adalah sama dengan keadaan lupa kepada Tuhan, ya. Jiwa tertidur, ya, maka itulah yang disebut dengan keadaan yang lupa kepada Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, yang di tangannya jiwaku berada, adalah tidak mengapa untuk tidur beberapa saat di malam hari, tetapi tidak untuk melupakannya. Nah, tidur disitulah selalu jaga nanti. Ya, tertidur nggak apa-apa sebentar, tetapi setelah kalaupun terlupa sebentar, bangun lagi, ingat lagi kepada Allah. Nah, itu maksudnya di situ, ya. Nah, itu hati yang terjaga. Kemudian masuk kepada keadaan asal. Apa keadaan asal yang hilang, ya? Setelah setan membuat Adam dan Hawa tergelincir, maka terbukalah kepolosan mereka yang mereka alami yang di sorga itu. Maka mereka mencari daun untuk menutupi aurat mereka yang terbuka itu. Ya, artinya apa? Manusia dalam keadaan inosen atau keadaan aslinya atau kepolosannya tidak akan merasa telanjang meskipun dia tidak mengenakan pakaian sama sekali. Ini yang dialami oleh bayi, ya, yang walaupun berbeda jenis kelamin dan kita dekatkan, maka pada keduanya tidak ada nafsu syahwat yang muncul seperti ini. Bersih, mindanya bersih, ya. Maka disitulah dikatakan jika minda kita bersih, maka akan bersih pula lah perilaku kita, ya. Setiap bayi lahir dalam keadaan suci atau suci ini, maka yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani dan Majusi adalah keadaan kehidupan dia di tempat orang tuanya. Nah, ini adalah keadaan asal. Kemudian apa? Air matanya jatuh bercucuran. Nah, ini, ya, mereka melihat, ya,
engkau akan melihat mata mereka bercucuran air mata disebabkan kebenaran yang diketahuinya. Ini yang perlu ditekankan di sini. Kebenaran itu yang membuat air mata mereka kaget mereka ya, sehingga bercucuranlah air mata. Maka mereka mengatakan, ya Allah, aku beriman kepadamu dan jadikanlah aku orang-orang yang menjadi saksi terhadap keberadaanmu itu. Ya, ini adalah bagaimana bercucuran air mata. Ya, aku melihat wajahmu ya Allah, aku melihatmu. Di sini kuncinya di situ. Aku melihat wajahmu ya Allah. Ya, nanti akan kita coba latih ini dalam sesi terakhir nanti. Ya, lalu setelah itu apa? Undangan ilahi. Nah, ini undangan ya. Nah, hati mereka menjadi tentram ya. Gemetar karenanya kulit mereka ya. Kemudian setelah karena takut kepada Allah, lalu tenang hati mereka waktu mengingat Allah ya. Takut kepada Allah menimbulkan apa? Gemetarnya hati, gemetarnya tubuh ya. Kemudian setelah itu apa? Tenang hati mereka, tenang hati kita ini waktu mengingat Allah. Nah, itu adalah keadaan-keadaan yang bisa kita dapatkan. Barulah setelah itu, setelah hati kita kosong daripada yang lain kecuali Allah, barulah kita akan masuk kepada majelis Tuhan yang tinggi. Ya, ini yang apa? Yang menjadi cita-cita semua orang itu adalah masuk ke dalam majelis ketuhanan yang dikatakan di dalam surat Al-Fajr ya, ayat terakhir itu diundang oleh Allah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, hai jiwa-jiwa yang sudah bersih daripada ingatan kepada selain Allah, yang jiwa yang mutmainnah kembali kepada Tuhan. Mari datanglah ya. Lebaik Allahumma lebaik, semua akan menjawab, aku datang ya Allah, aku datang ya. Datanglah dengan hati yang puas dan diridainya. Masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Ini adalah jemaah hamba-hamba Allah yang mempunyai hati yang tenang dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini adalah undangan Allah kepada hati yang sudah bersih tadi ya. Kemudian lama-kelamaan maka hati kita akan masuk berada dalam keadaan sakinah. Lama-lama jiwa kita naik ke dalam alam sakinah itu. Dan Ustaz kita mengatakan bahwa kalau sudah duduk dalam sini, maka insya Allah di sinilah setan tidak akan kuasa lagi menggodanya. Ya, kenapa? Karena di situ sudah ada perhubungan langsung dengan Allah yang pengasih dan penyayang. Ya, dan di sinilah setan mengatakan, aku tidak akan bisa menggoda dan menyesatkan mereka karena mereka adalah hamba-hambamu yang mukhlis. Mereka sudah berada dalam keadaan sakinah, ya, yang tidak terpengaruh lagi, sakinah. Ya, yang apa ya, yang damai sekali di situ ya. Nah, kemudian tapi di situ juga kita harus waspada karena kita sudah dekat berada di istana Tuhan yang Maha Perkasa. Berhati-hatilah dengan semua tindakan kita karena kita dekat dengan Raja. Bahaya pun sangat besar ada di situ ya. Bersabarlah, terima keadaan, jangan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan sendiri, kecuali kita dipaksa dan diarahkan agar melakukan itu. Ya, ini adalah keadaan di alam sakinah. Ya, oleh karena itu terimalah keadaan seperti ini. Jangan minta-minta naik derajatnya dan sebagainya. Ya, sehingga Allah sendiri yang menaikkan taraf kita. Nah, disinilah yang selalu disampaikan oleh guru kita, jangan minta-minta lagi ya. Duduk di situ ya, bina kerohanian ada di situ ya. Kalau banyak bertanya berarti tidak sopan dan itu akan menjadikan kita orang yang rendah dan orang-orang yang rugi ya. Nah, diberi itu tetaplah jangan membangkang ya. Jangan melakukan sesuatu kecuali datang petunjuk ke tempat ke tempat kamu itu. Seperti yang juga dilakukan oleh siapa? Oleh Khidir ya. Singkatnya, kamu telah menjadi orang yang terhormat dan memiliki kepribadianmu sendiri. Nah, inilah yang terjadi ya. Kemudian membina amal. Saat itulah kita diminta untuk membina amal dan ibadah ya.
Tidak diciptakan kamu dan jin itu adalah untuk mereka mengabdi atau menyembah kepada Allah. Ya, setelah marifat barulah mereka sungguh-sungguh belajar atau cara-cara beribadah. Dan tidak ada cara untuk mendekatkan hambaku kepadaku kecuali dengan melaksanakan hal yang fardu dan juga mendekatkan diri dengan hal-hal yang sunnah. Ya, ini adalah yang selalu diajarkan kepada kita, bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, kemudian juga melakukan puasa, kemudian melakukan membaca Al-Quran dan sebagainya. Inilah amal-amalan yang perlu kita tingkatkan, ya, sehingga nanti apa yang terjadi, lama-lama hati kita akan bercahaya. Hati bercahaya, maka disitulah nanti bersinarlah nur Allah melimpahi hati sanubari baginda saat itu, ya, yaitu pada hari ketika kamu lihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, ya. Itulah yang disebut dengan hati yang sudah bercahaya. Kalau kita selama ini sering naik ingat kepada Allah, tiba-tiba di situ ada cahaya yang memancar di situ, ya, sehingga kita tidak kuat lagi memandang ke atas itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, pada masa itu tampaklah satu nur dari hatimu dan lantas terzahir keluar, ibarat cahaya lampu di malam hari yang gelap yang memancar keluar melalui lubang-lubang dan celah-celah dinding rumah yang menerangi di luar rumah itu dengan terangnya cahaya itu. Nah, itu disebut dengan hati yang bercahaya. Nah, kalau sudah hati bercahaya, barulah nanti akan mudah melakukan aktivitas kerohanian lain, ya. Kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk apa? Untuk melakukan OBI, ya, untuk melakukan perjalanan jiwa yang bertujuan atau astral projection, ya. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan pada saat waktu-waktu lowong, waktu senggang, ya. Kemudian apa? Ini adalah seperti Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, disinilah yang disebut dengan perjalanan jiwa, ya. Kemudian pada saat-saat tertentu dibukakan kasyaf matanya, ya, kita bisa melihat yang makhluk-makhluk yang tidak terlihat selama ini oleh kita. Tertutup, maka terangkat tutupnya. Ini adalah yang disebut dengan kasyaf, ya. Atau bisa juga terbuka mata ketiga. Terbuka mata ketiga dimulai dengan gemetarnya hati kita karena takut kepada Allah, ya, karena jalalnya Allah, atau karena kita betul-betul merasakan keindahan Allah, maka dari ulu hati kita akan naik, ya, terasa dingin, naik ke kerongkongan, ya, jiwa itu naik ke kerongkongan, ruh naik ke kerongkongan, kemudian memutar mata keluar dari sini. Ini akan berbeda dengan pengalaman terbuka mata ketiga yang dialami oleh orang-orang yang bermain di dalam latihan yang bermain mistik. Sangat berbeda ternyata, ya. Ya, kalau di dalam permainan mistik, ya, mata ketiga itu dinyatakan terbuka kalau kundalininya sudah naik ke atas dari dasar, kemudian naik ke atas, membuka pineal gland-nya, kemudian dari situ kebukalah mata di sini yang dia bisa melihat dan dia bisa mendengar, dia bisa memahami hal-hal yang gaib-gaib, yang aneh-aneh, ya. Nah, di situ bedanya. Tapi kalau mata ketiga yang disampaikan oleh Ustaz kita itu adalah seperti orang yang meninggal, ya, di mana ruh kita keluar dalam keadaan kecil di sini. Ya, ini adalah peta-peta yang telah diajarkan oleh Ustadz Hussein, guru kita kepada kita, ya. Nah, di mana kita berada, nggak usah dipikirkan, ya. Jodoh kita sampai di situ, ya disitulah nanti kita akan dapatkan. Kalau hanya sampai di ingatan kepada Allah, ya nggak ada masalah. Tapi kita sudah paham dan kita sudah tentram berada di situ. Nah, itu adalah kalau hati bercahaya, ya. Nah, lalu apa? Setelah itu, ya, maka kita akan banyak menyendiri untuk apa? Untuk menunggu, ya, menunggu apakah ada tugasan atau tidak. Bersendiri itu adalah seperti Khidir, ya. Khidir
ya bagaimana beliau harus turun gunung untuk menunjukkan kepada mengajari Nabi Musa tentang hal-hal yang dia tidak ketahui. Ya, maka beliau bertemu dengan Khidir itu di tempat bagaimana ikan yang beliau bawa itu jatuh dan kemudian mengambil jalan kembali ke laut. Disitulah tempatnya. Nah, artinya apa? Bahwa Khidir tidak keluar sembarangan. Ya. Dia keluar, tapi dia hanya menjadi orang biasa saja. Tidak ada yang beliau ajarkan. Tetapi kalau Allah sudah menyuruh dia mengajar, maka dia akan turun gunung mengajarkan kepada Musa. Ataupun nanti kepada orang-orang yang memang diberikan tugasan oleh Allah untuk memahamkan ini kepada orang lain. Itu adalah bagaimana Khidir, ya. Maka Khidir itu telah diajarkan oleh Allah ilmu dari sisi Allah sendiri. Ya, maka apapun yang beliau katakan aku nggak tahu, aku nggak paham. Ya, nanti begitu Allah sudah memberikan kepahaman, baru beliau menceritakan kepada Musa kenapa beliau membunuh anak kecil, kenapa beliau melobangi perahu dan sebagainya. Nah, ini bagaimana juga penghuni gua Kahfi yang masuk ke dalam gua dan tidur di sana selama 309 hari. Untuk apa? Untuk menghindar atau mengasingkan diri dari umat mereka yang menyembah selain dari Allah. Nah, ini adalah bagaimana keadaan orang-orang yang sudah mengenal Allah ini, mereka akan hidup secara aneh, terasing, dan bersendiri. Ya. Nah, kemudian juga seperti Uwais Al-Qarni, ya, beliau juga tersembunyi. Kalaulah Rasulullah tidak membuka rahasia beliau, maka tidak ada yang tahu. Maka saat dia diminta doa oleh Khalifah Allah, maka dia tidak mengatakan, dia tidak biasa mendoakan khusus kepada satu orang saja. Dan dia juga mengatakan, andaikan seseorang itu sudah mengenal Tuhannya, maka tentu dia tidak akan bersenang-senang dengan selain dari Tuhan atau selain Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keadaan mereka. Mereka terasing, ya, dengan kesendirian mereka. Ya, begitu juga dengan Atsif. Atsif itu mempunyai ilmu dari Alkitab dan dia diberi tugas untuk memindahkan istana Singgasana ke depan Nabi Sulaiman. Ya, maka dengan sekejap dia bisa memindahkan istana tersebut. Maka setelah itu Atsif pun kembali bersembunyi tersendiri, tidak ada yang mengetahui. Nah, Harisah pun seperti itu. Dia asik dengan beribadah di malam hari dan berpuasa di siang hari. Merasakan seolah-olah melihat arasy Allah terkeluar dari langit. Dan apabila dia lapor kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, Harisah, kamu sudah mengenal keimanan dan hendaklah kamu beristiqamah dengan amalannya itu. Nah, ini adalah keadaan orang-orang yang sudah mengenal Allah dan sudah diberikan keadaan bagaimana asyiknya dengan Allah itu sendiri, ya. Maka di situ selesailah bagaimana yang disebut dengan orang-orang yang terpilih, ya. Nah, berikutnya nanti akan kita lihat bagaimana setelah diberikan kesempatan untuk membina kerohanian, ya, kemudian bersendiri, asik dengan Allah. Kalau diberi tugasan barulah turun gunung, ya. Nah, inilah yang akan menjadi orang yang meneruskan tugas nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, itu adalah diberikan tugasan. Nah, diberikan tugasan ini jangan khawatir, ya. Apakah kalau Ustadz Hussein, beliau diberi tugasan untuk menerangkan semua itu, ya. Sedangkan karena beliau adalah orang yang terpilih. Tetapi kalau ada orang yang dipilih oleh beliau sendiri, artinya adalah orang yang terpilih oleh orang yang terpilih, maka disitulah muncul juga tugasan yang harus kita jalani masing-masing nanti. Ya, nah itu adalah tergantung dari apa tugasan kita ada atau tidak. Ya, kalau ada tugasan, kita insya Allah akan diberi ilmu untuk menjalankan tugasan itu. Nah, ini adalah orang-orang yang dipilih. Nah, maka nanti akan kita lakukan latihan. Bagaimana latihannya? Seperti yang telah dilatihkan oleh
Ustadz kita beberapa minggu yang lalu, yaitu bagaimana kita duduk ya, kemudian ingat kepada Allah dulu. Nah, kalau saya melatihnya adalah bagaimana kita pelihara dulu ingatan kepada Allah sampai terasa ada tenaga ingatan kepada Allah itu ada, tidak bisa goyah lagi ya. Karena kalau tidak, kalau ingatan ini masih goyang ya, masih bisa dipengaruhi oleh ingatan-ingatan yang lain, maka hasilnya juga akan kurang. Maka ingat Allah dulu, ingat Allah sampai terasa pejal ya. Kemudian ingatan itu baru kita turunkan ke bawah, kekuatan itu kita turunkan ke bawah ya. Kemudian baru kita duduk di dalam sebuah ruangan, seakan-akan kita duduk dalam sebuah ruangan ya. Di dalam ruangan ya, di dalam ruangan apakah itu rumah kita ya ataupun kamar di mana kita berada. Lalu dalam ruangan itu kita nafikan ruangannya ya. Kita isbatkan zat. Lalu kita nafikan zatnya, kita isbatkan wajah yang halus. Dan keadaannya hanya apa? Ya, kita hanya melihat gelap atau hitam saja, tapi kita tahu di baliknya itu ada wajahnya yang sedang melihat kita. Nah, ini yang akan coba kita latih sehingga nanti kita bisa duduk dalam keadaan ihsan ini berdasarkan ilmu yakin yang telah kita dapatkan sebelumnya. Seolah-olah kita melihat kepada wajah Allah atau ketahuilah wajah Dia melihat kepada kita. Nah, ini yang akan kita coba latih nanti sekitar 10 menit. Demikian Bang Bayu, garis besar kajian kita malam ini. Nah, ini ada tambahan sedikit ya. Kalau kita ingatan kita kepada Allah tidak ada ingatan kita kepada berbagai hal ya, kalau kita mencoba merasakan tali tenaga atau rasa ataupun gerak ini, maka bahaya sekali di sini. Karena kalau ingatan kita kepada Allah, maka ada tenaga atau rasa atau gerak ini bisa dipengaruhi oleh makhluk-makhluk ya, atau jin atau setan di situ. Nah, ini bahayanya di situ. Jadi yang paling penting itu adalah ingatan kepada Allah ya. Kemudian mata hati kita juga bisa memandang kepada yang maha halus. Kalau itu sudah ada, baru lagi kita nanti bisa merasakan bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana kita diberi nikmat Allah. Nah, itu baru kita bisa main di situ ya. Kemudian bagaimana kita juga melihat gerak alam ini ya. Kalau mata kita terbuka, kita akan bisa melihat alam ini sebenarnya tidak diam, dia digerakkan oleh kekuatan yang maha besar. Nah, ini jangan kita mainkan selama ingatan kepada Allah tidak ada atau selama pandangan kita belum ihsan. Kalau sudah ihsan, yang ini tenaga dan rasa ini insya Allah bisa kita coba rasakan nanti. Itu sebagai tambahan dari saya. Demikian Bang Bayu, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Deka atas syarah-syarahannya, sharing-sharing malam hari ini tentang Rahasia Akbar The Chosen. Baik, selanjutnya latihan nisan ya Pak Deka. Ya. Baik, latihan nisan 10 menit. Silakan Pak Deka. Ya, kita kembali ke gambar tadi. Slide terakhir tadi ya. Ya. Nah, ini. Ya, mari kita duduk ya ataupun berdiri, silakan saja, tiduran juga boleh ya. Kemudian ingat Allah, maka minda kita tidak ada isinya kecuali hanya Allah, ingatan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata hati kita tumpukan kepada ingatan Allah sampai terasa ingatan itu telah menjadi kuat. Tidak ada yang lain masuk kecuali ingatan kepada Allah. Lalu mata hati kita turunkan, kita tengokkan ke depan.
Gambarkan ruangan di mana kita berada, di mana bilik kita berada, kita ada di dalamnya. Lalu kita nafikan bilik itu, kita nafikan ruangan itu, kita isbatkan di balik ruangan itu ada zat. Jadi ruangan sudah tidak terlihat lagi, yang terlihat adalah zat yang juga hanya gelap saja yang ada. Yang tadi ruangan sekarang menjadi gelap, hitam aja. Dan di balik zat itu ada yang maha halus. Maha halus yang memandang kita. Pandanglah wajah itu. Aku melihatmu ya Allah. Aku melihatmu ya Allah. Wajahmu. Kemanapun saya memandang ada wajahmu yang meliputi. Tidak bisa bersembunyi kita dari pandangannya. Kita pandang ke kanan, wajahnya. Pandang ke depan, wajahnya. Pandang ke kiri, wajahnya juga. Kita pandang ke bawah, wajahnya. Pandang ke atas, wajahnya juga. Aku melihatmu ya Allah. Rasakan, dilihat. Aktivitas kita selama ini dilihat oleh dia. Dilihat oleh dia. Tak dapat bersembunyi. Ya Allah, aku melihatmu ya Allah. Wajahmu meliputi segala sesuatu. Kau mengetahui segala sesuatu. Ya Allah. Kau melihatnya. Kau melihatnya. Yang dicari ada selama ini. Yang dicari selama ini sudah ada. Tak hilang, tak pernah hilang. Selalu ada. Aku melihat, ya Allah. Aku melihatmu, ya Allah.
Aku melihatmu ya Allah. Ya Allah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zalamna. Kita akan bisa melihat, bisa merasakan bagaimana kita terhubung dengan kasih sayangnya. Kita terhubung dengan rahmatnya. Bukan saja kita melihat wajahnya, tapi kita juga terhubung dengan rahmatnya. Terhubung dengan kasih sayangnya. Rasakan semua itu. Mari kita rasakan. Aku melihatmu ya Allah. Aku melihat. Dia melihat setiap pergerakan hati kita. Dia melihat setiap pergerakan tubuh kita. Dia melihat. Sudah 10 menit Pak Reko, maaf. Ya, demikian. Nanti bisa dilanjutkan di rumah sendiri-sendiri ya. Sering-seringlah hal seperti itu dilakukan ya. Apakah habis sholat, apakah sebelum sholat, atau apakah mau tidur ya. Sampai kita benar-benar merasakan kemanapun kita menghadap, di situ ada wajah yang sedang mengamati kita, dan kita juga sedang memandang kepada wajah tersebut. Demikian pada malam hari ini. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.